swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, serta media massa. Terima kasih Mas Tope juga terlibat di sini karena di media massa, Pak ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, semua leading sektor, semua sektor, semuanya mitra, ya, keterlibatan. Jadi pemberdayaan semua sektor, bukan semata-mata pemerintah, bukan semata-mata dinas, bukan semata-mata DP3AP 2KB. Ya. Meskipun ini yang punya gawe adalah Kementerian PPPA. Tapi untuk mewujudkan semuanya gotong royong secara konvergensi. Yang berikutnya kebijakan dan anggaran. Karena kendala utama dalam mewujudkan KLA adalah kurangnya kebijakan dan terbatasnya anggaran pembangunan untuk anak. Nah, saat ini kebijakan untuk penyusunan katakanlah KLA kita sudah punya sejak tahun 2018. Namun ini masih banyak perlu revisi-revisi di mana menyesuaikan situasi dan kondisi. Nanti pun barangkali setelah penetapan presiden ataupun DPR ini pun juga banyak revisi regulasi-regulasi yang ada. Ya, kita maklumi negara kita masih banyak revisinya. Yang berikutnya, peran. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan KLA. Tentu saja per SKPD sesuai dengan tupoksinya, tentu saja akan masing-masing untuk bisa bergerak sesuai dengan tupoksinya, ya, sesuai dengan lokasinya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan anggarannya. Di mana mulai dari pemerintah, eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non pemerintah hingga masyarakat sipil. Nanti kita akan inventarisir, kita cek satu-satu keterlibatan, kepedulian masing-masing dari perencanaannya yang berbasis kelayakan sampai kepada tanda kutip anggaran. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena nanti banyak akan terdeteksi SKPD ataupun kemitraan yang lain mana yang peduli dengan yang tidak akan tampak. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, untuk pembangunan, karena kami bergerak di bidang pendidikan sebagai contoh, karena Bapak Ibu juga punya anak-anak di SD. Pintu masuk ini, kalau pintu kita yang ada di sini, sila lihat saja Bapak Ibu, pintu ini kan inepnya, pintunya ke dalam. Nah, kalau anak SD itu ada selasarnya, itu kalau di luar itu tidak ramah anak karena sering lari-lari keceduk batuknya. Nah itu bagusnya ke dalam. Iya, batuk atau jidatnya itu. Nah, lain kalau daerah gempa, katakanlah di Jogja ataupun mungkin di Padang, inepnya, pintunya itu keluar, sehingga kalau ditutup ada getaran sedikit langsung didobrak pintunya terbuka. Nah, jadi perbedaan. Jadi kita baru saja menyelesaikan rapat koordinasi terkait dengan persiapan penilaian Kota Layak Anak tahun 2024. Harapan kita Kota Bandung Barat pada tahun 2024 ini bisa meningkat menjadi Kota Layak Anak tingkat Nindya. Karena tahun 2023 itu sudah mencapai Kota Layak Anak Madya. Nah, kalau kita melihat Bang, dari tahapan-tahapan apa aja sih yang menjadi kriteria sehingga ini menjadi Kota Layak Anak itu? Ada banyak kriteria yang menjadi kriteria Kota Layak Anak itu, mulai dari kelembagaannya, kemudian ada klaster-klasternya, sehingga semua SKPD yang ada di Bandung Barat itu sebenarnya punya kontribusi terhadap penyiapan hal-hal terwujudnya Kota Layak Anak. Jadi mulai dari sekolahan, layak anak seperti apa, kemudian taman kota itu layak anak seperti apa, itu ada kriteria Pak. Jadi semua sudah kita penuhi sesuai dengan kondisi yang ada di kita Kota Bandung Barat. Harapannya kepada masyarakat khususnya untuk bisa memenuhi kriteria layak anak ini tidak terlepas peran masyarakat. Ya. Nah, mungkin selaku pemerintah daerah harapannya bagaimana?
kita mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di Pemkab Kota Barat yang akan mewujudkan kota layak anak itu. Jadi harapannya misalnya seperti di taman kota kita harus jaga kebersihan segala macam, kemudian kita beri kepada anak-anak untuk bermain sesuai dengan keinginan mereka, tapi tentu dengan pengawasan dari masing-masing orang tua. Itu ya. Oke, makasih Pak. Ya, hari ini saya dengar informasi adalah rapat koordinasi ya terkait gugus tugas kabupaten untuk layak anak. Nah, sampai sejauh mana ini? Ya, baik, ini untuk mencakup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa rapat koordinasi dalam rangka mengikuti lomba ya, Kabupaten Layak Anak, di mana saat ini adalah Kota Waringin Barat sudah mencapai pada kategori madya dengan nilai 702. Nah, di mana akan kita tingkatkan untuk menjadi kategori nindya. Ya, itu sudah menjadi 3 tingkatan. Pratama, madya, nindya, terakhir adalah utama. Ini tidak bisa berhasil dengan baik kalau kita tidak melakukan konvergensi ataupun koordinasi gotong royong berbarengan antar SKPD semuanya untuk gerak cepat pengisian data-data dan juga komitmen bersama. Apa saja komitmennya? Yakni tertib administrasi, tertib waktunya, dan juga nanti terkait dengan masalah dokumen-dokumen pendukung. Sebagaimana contoh, ya, Dinas Pendidikan misalkan ini harus memiliki sekolah ramah anak. Berapa persen? Saat ini katakanlah SD-nya ada 210, berarti nanti berapa persen yang telah ramah anak? SMA, SMK, meskipun ada di provinsi, tetapi juga kita akan data berapanya ramah anak. Begitu pula dari dinas yang lain. Misalkan seperti di LH, sesuai dengan tupoksinya di LH yakni tingkat kebersihannya. Alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan Adipura. Ini juga pendukung utamanya. Kabupaten kita sudah memiliki ataupun sudah berhasil untuk kabupaten kota sehat. Nah, ini juga sudah menjadi unsur utama pendukung, sehingga tinggal memoles kembali lagi. Sebagai contoh di LH tadi untuk penyiapan terkait dengan persampahan, ya, sehingga tidak ada sampah yang berserakan, baik itu yang ada di sekitar sekolah, baik itu yang ada di pasar, baik itu yang lainnya. Karena bagaimana menyiapkan kalau terjadi sampah banyak untuk permainan pada anak-anak. Nah, permainan anak-anak juga diharapkan ada pada di sekitar di lingkungan umum, terminal, bandara, sekolahan, puskesmas, dan bagaimana untuk menciptakan itu semuanya. Nah, inilah diawali dari sebuah komitmen bersama. Ya. Nah, mungkin sedikit Bang, di samping ini kan peran serta masyarakat kan sangat penting. Oh iya. Nah, bagaimana langkah-langkah strateginya dari Dinas Bapak untuk melihat? Jadi strategi pertama yakni KIE, yakni ada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu, kelurahan maupun desa. Nah, harapan kita agar mereka itu juga menjadi pionir-pionir untuk menggerakkan menjadi agen-agen untuk menggerakkan daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu yang ada kepentingan terkait dengan masalah kelayakan anak. Apa itu? Misalkan bangunan itu jangan sampai ada bangunan yang runcing di pojoknya. Ya. Pagar kapak berduri, bunga-bunga yang berduri. Ya, itu harapan kita, jangan sampai ada yang semacam itu di tempat-tempat umum, lebih khusus yang ini ada di sekolah, puskesmas, ya itu. Nah, kalau kita melihat target Bang untuk mencapai salah satu tujuan yang mana tahapan pertama, kedua sudah berjalan, ini kan menuju ketiga ya. Ya. Nah, dalam target ini berapa lama makan waktu? Ya. Kita kan sudah memasuki pada kategori
Madya. Untuk mencapai Nindya tentu saja kan kita perlu waktu, ini diberikan waktu paling tidak ya, kalau jangkauannya penilaiannya kan Berkesinambungan. berkesinambungan. Iya, kalau terkait dengan nilai kita itu sudah masuk kategori Nindya. Oh. Ya, berarti tinggal mengumpulkan dokumen-dokumennya saja sebagai penunjangnya. Ya. Nah, harapan kita ini konsekuen kita semuanya dari semua SOPD untuk bisa masuk ke kategori Nindya dengan menyediakan data-data yang terpilih dan terpilah. Oh. Ya. Ini se-Indonesia ya? Ya, se-Indonesia. 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 Nah, untuk Kota Waringin Barat, kemudian Palangkaraya dan juga Pulang Pisau ini yang kategori Madya. Ya. Oh. Jadi daerah terbatas ya, artinya yang sudah menjadi rekrut Madya, yang sudah menjadi nominasinya. Sekarang ke Nindya ya, Ke arah Nindya. ke arah Nindya ya. Ya. Tapi yang ke arah Nindya ini cuma Kobar aja atau yang di mana, Bang? Ya, ini sama-sama. Nah, ini bukan berarti persaingan sesuai dengan tingkat prestasi masing-masing. Oh, tingkat prestasi. Boleh. Satu provinsi itu sampai 10 boleh, tidak ada masalah. Itu berarti bagus provinsinya. Tapi kalau kita bandingkan dari 14 kabupaten kota ya, iya. artinya Kobar bagaimana target dengan kota lain? Iya, kita bandingkan untuk Kalimantan Tengah yang masuk kategori Madya itu baru 3. Yang Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Barat. Oh, jadi paling tidak bersaing ketat di antara 3 itu lagi, Bang, untuk meningkatkan ke atas. Ya. Sebenarnya bukan persaingan ketat, tidak. Mereka mau mencapai tidak apa-apa. Ya. Prestasi masing-masing tinggal tingkat kelayakan saja. Iya, artinya dalam tingkat kelayakan itu untuk Iya. persaingan ketatnya gitu ya. Iya, ini tidak bersaing. Kalau mereka itu mau mendapatkan, kami usul lagi, juga kita sama-sama mendorong Oh. agar menjadi provinsi layak anak menjadi profila. Oh. Ya, jadi tidak ada namanya persaingan, tidak ada. support ya Pak ya? Ya, saling support. Oh, saling mensupport. Boleh mereka naik, kita naik, tidak ada masalah, tidak Ah. menjadi saingan. Tetapi bagaimana ini kan prestasi masing-masing. Ya. Tapi kan ada implikasi yang didapatkan kan Oh, dengan pasti. ada kategori ini yang sudah dinominasi oleh pusat dengan kata Nindya kan paling tidak ada implikasi dampak yang positifnya Oh, kan. pasti. Nah, kira-kira boleh bocoran apa Bang sih yang kira-kira yang bisa diambil daerah? Kan seperti Madya. Madya ini apa sih yang diambil daerah yang bisa ditingkatkan apa? Ini kan semuanya memberikan fungsi kemanfaatan kepada masyarakat. Masyarakat kita yang memiliki anak, masyarakat kita yang memiliki remaja putri, yang putra kategori anak, mereka tuh merasa nyaman. Tidak ada tertekan di keluarga, tidak ada tertekan di tempat umum, di sekolah, iya kan? Semua pelayanan itu berbasis yang semacam itu. Mungkin sarana prasarana mungkin ditunjang oleh pusat kepada daerah dengan ada dampak peningkatan yang sudah Harapan kita ditangkap. semacam itu. Oh. Tetapi kita bagaimanapun kita karena namanya otonomi daerah, tingkat kemandirian juga harus ada. Oh. Iya. Nanti ini akan menjadi ya kan dana insentif daerah atau dana fiskal daerah. Ya. Itu. Siap, makasih Bang. Yuk.